Yang Anda lihat tadi merupakan kesaksian dari asisten rumah tangga Verdi Sambo Susi belum lama ini yang menceritakan bahwa Putri sempat menangis. Maksud saya Putri Chandrawati terdakwa dalam kasus pembunuhan Yosua ini yang bersidang hari ini disebut sempat menangis setelah terjadi peristiwa dugaan pelecehan seksual di Magelang. Saya masih bersama dengan Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung, dan juga Reza Indragiri selaku pakar psikologi forensik. Pak Gayus melihat keterangan ataupun juga menyimak keterangan yang disampaikan Susi tadi bahwa ia melihat Putri menangis setelah adanya dugaan pelecehan seksual di Magelang. Tampaknya ini masih akan menguatkan posisi dari Putri yang menyebut bahwa dugaan pelecehan seksual itu ada. Perspektif Anda soal ini? Ya begini, bagi kami orang yang berlatar belakang ilmu hukum itu hanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya saksi wajib menyaksikan apa yang dia lakukan dan tidak boleh berbohong, ya. Kemudian ukuran syarat saksi, umur saya sebutkan tadi, kondisi kesehatan tidak terganggu. Selebihnya untuk pandangan-pandangan di luar itu, itulah kenapa pengadilan mendatangkan ahli, berbagai ahli. Ada ahli yang mungkin tidak terlalu terkenal, tapi ahli membaca wajah, typologi Lombroso. Lombroso ini menciptakan satu pengertian atau ilmu untuk membaca wajah yang berkaitan dengan kriminologi. Sehingga secara kriminologi wajah itu bisa menunjukkan sifat atau apa yang dialami, dipikirkan maupun sedang akan direncanakan. Nah, inilah kami ingin sekali kalau sebagai hakim menggunakan pemikiran ahli di bidang masing-masing, disebut sebagai ahli, bukan saksi ahli ya, dulu disebut saksi ahli, terakhir dikuatkan sebagai bentuk ahli atau keahlian, disumpah sesuai dengan keahliannya. Itu yang kita gunakan. Karena kalau kami ikut menafsirkan apa-apa dikemukakan mungkin akan tidak netral, ya. Hakim ini diminta untuk objektif dan independen. Sementara JPU dan kuasa hukum atau penasihat hukum ini kan bersifat tidak objektif, subjektif kepada bidang masing-masing. Yang satu kepada kliennya, yang satu kepada masyarakat. Keadilan yang dibangun di masyarakat, mewakili masyarakat. Ini peran perangkat di pengadilan. Nah, kalau dari perspektif psikologi forensiknya sendiri, Mbak Reza, bahwa Putri sempat menangis setelah terjadinya dugaan pelecehan seksual di Magelang. Dengan bentuk respons sedemikian, Anda punya perspektif soal ini? Tampaknya mic-nya masih dimatikan, Mbak Reza? Anggaplah bahwa menangis. Kalau menangis itu alami ya, karena penelitian juga membuktikan ada 3 jenis tangisan, ada 3 jenis air mata sebenarnya. Tapi terlepas dari itu, kalau kita asumsikan bahwa menangisnya terdakwa Putri Chandrawati adalah karena faktor yang alami sifatnya, maka situasi atau faktor alami itu tentu berkaitan dengan emosi tertentu. Ada peristiwa yang sedemikian emosional yang membuat dia menangis. Tapi pertanyaannya, peristiwa emosionalnya apa? Saya tidak tahu. Apakah terkait dengan kejahatan seksual? Bisa ya, bisa tidak. Tanpa adanya bukti-bukti penguat, saya tidak yakin betul bahwa tangisan saja cukup bagi hakim untuk meyakini bahwa sudah terjadi kejahatan seksual terhadap Putri Chandrawati. Sehingga ahli pun juga perlu dimintai keterangannya untuk bisa menegaskan ini sebetulnya apakah hubungannya dengan dugaan pelecehan seksual atau ada faktor lain, begitu? Tepat. Jadi harus bisa dipastikan kalau tangisan itu dilatar belakangi oleh peristiwa yang emosional dan peristiwa emosional itu tak lain tak bukan adalah kejahatan seksual, maka drama persidangan ini akan bisa berbalik 180 derajat. Tapi kalau ternyata tangisan itu tidak bisa dibangun tali temalinya secara definitif dengan kejahatan seksual, entah terjadi entah tidak, ya apa boleh buat. Menurut saya tangisan bahkan kejahatan seksual itu hanya akan menjadi sebuah narasi yang tidak akan pernah menjadi fakta hukum, tidak pernah menjadi kasus hukum, tidak pernah menjadi putusan hakim terkait benar atau tidaknya sudah terjadi kejahatan seksual, sehingga tanda petik bisa diabaikan.